Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi pada pagi hari ini kita bersama mendengarkan renungan harian yang boleh kita dengar sebagai penghantar kita untuk melakukan kegiatan kita khususnya untuk satu hari ini. Untuk itu mari Bapak Ibu kita satukan hati pikiran kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, yang dimana pada pagi hari ini Engkau masih setia di dalam kasih-Mu kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dari tidur kami dalam keadaan sehat, sukacita yang baru dan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami datang ke hadapan Tuhan untuk bersekutu mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman di dalam kami melakukan kegiatan kami khususnya satu hari ini. Berfirmanlah Engkau di tengah-tengah kehidupan kami, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Sabtu 8 Juli 2023 datang dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-65. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi nindama dibaheni ma ubahen na hudok tuhamu, naso tarbahen manang ise manaupot au, ay ia so damangi mangalihosa tu ibana." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini, ada satu hal yang boleh kita lihat dari perenungan kita yang sering menjadi alasan kita sebagai orang percaya untuk datang kepada Yesus. Ada beberapa hal, atau boleh kita katakan ada 3 hal yang sering sekali menjadi alasan kebanyakan orang datang kepada Yesus. Alasannya yaitu masalah, berkat, dan juga mujizat. Nah, dari 3 hal ini di masa-masa sukar sekarang ini, di mana banyak orang terhimpit masalah ekonomi, mereka berduyun-duyun untuk mencari Tuhan, rajin mengikuti persekutuan di mana-mana, bahkan ada semangat untuk ikut pelayanan. Kalau kita pikir-pikir itu bagus Bapak Ibu, tetapi yang disesalkan acap kali semangat dan kerajinan tersebut tidak bertahan lama, atau bisa kita katakan semangat itu hanyalah musiman. Setelah semua masalah beres, semangat dan kerajinan itu berangsur-angsur surut, dan doanya pun tidak lagi menggebu. Apalagi kalau hidupnya sudah keberkatan, urusan rohani tidak lagi menjadi prioritas. Mereka hanya berminat untuk mendengarkan khotbah-khotbah yang bertemakan berkat saja. Tuhan ingin para pengikutnya punya kesetiaan dan kesungguhan mengiring Dia di segala keadaan. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Pertanyaannya kepada kita sekarang, siapakah kita, atau bagaimana respon kita untuk mengikut Yesus?
Akhir-akhir ini banyak orang Kristen yang mundur dan akhirnya menjadi murtad karena mereka merasa bahwa hidup di luar Tuhan lebih menjanjikan daripada harus berjerih lelah mengikuti Yesus. Mereka maunya yang enak-enak saja dan tidak mau membayar harga. Banyak hal yang membuat mereka meninggalkan Tuhan, yaitu tergiur dengan apa yang dunia tawarkan: jodoh, harta, kekayaan, jabatan, dan sebagainya. Mengikut Tuhan berarti mengasihi Dia dan taat melakukan kehendak-Nya. Mengikut Tuhan berarti siap meninggalkan kehidupan lama dengan segala konsekuensinya. Mengikut Yesus juga berarti berkomitmen, sekali Yesus tetap Yesus seumur hidup kita. Inilah yang menjadi perenungan untuk kita menjalani kehidupan kita. Bagaimana kita meletakkan Yesus di tengah-tengah kehidupan? Apakah kita mau memuji datang kepadanya pada saat situasi-situasi tertentu, atau di situasi apapun kita tetap bersekutu mengandalkan Tuhan Yesus? Untuk itu mari Bapak Ibu, kita respon firman Tuhan sebagai bekal kita untuk semakin mengandalkan Tuhan kita yang kita percayai melalui Yesus Kristus, agar kita boleh menikmati hari-hari yang boleh kita jalani. Selamat merenungkan firman Tuhan, memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat sapaan firman Tuhan yang pada hari ini Engkau suarakan melalui renungan hari ini Tuhan, di mana kami boleh Engkau bekali bagaimana sebenarnya kami umat-umat Tuhan mengikut Yesus, menyangkal diri kami dari dunia ini dan lebih memprioritaskan Yesus di dalam kehidupan kami, agar kami mampu memilah setiap proses kehidupan yang boleh kami jalani. Untuk itu Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Biarkan Roh Kudus-Mu yang selalu membimbing kami. Biarkan Roh Kudus-Mu juga yang menuntun langkah hidup kami, agar kami boleh melakukan semuanya, terlebih aktivitas kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati setiap proses kehidupan, aktivitas yang boleh kami jalani pada hari ini. Berkati keluarga kami yang jauh dari kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh aktivitas kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.